Selamat datang di channel ini, sahabat-sahabatku yang terkasih. Permenungan kali ini berhubungan dengan hate comment atau komen-komen kebencian di dalam beberapa YouTube, termasuk YouTube saya. Sejujurnya, ketika saya melihat komentar-komentar tersebut, saya merasa kasihan terhadap mereka yang selalu memberikan hate comment atau komen-komen kebencian di kolom komentar orang lain. Oleh karena itu, apa yang saya jelaskan dalam renungan ini tidak bermaksud untuk membalas haters tersebut atau membalas mereka yang selalu memberikan komentar kebencian, tetapi lebih pada menseringkan tentang bagaimana kita harus menyikapi para haters tersebut atau mereka yang senantiasa memberikan komentar kebencian. Saya akan mencoba menggali makna dari pengalaman ini. Pertama-tama, saya akan memberikan dahulu dua akun yang memberikan hate comment di kolom komentar saya. Yang pertama berhubungan dengan tanggapan saya terhadap pernyataan Paus Fransiskus yang viral. Akun yang bernama Rajak Kenada bertanya, "Apakah admin termasuk LGBT?" Kemudian saya menjawab, "Tuhan memberkati Anda selalu. Iman kami mengajarkan agar kami tetap membalas kasih terhadap semua fitnaan yang kami terima. Itulah misericordia atau belas kasih menurut Paus Fransiskus. Tuhan memberkati." Ia pun membalas, "Itu adalah salah satu ucapan orang yang tersudut, bukan perkataan orang yang berdiri di atas kebenaran." Saya pun membalasnya, "Mata manusia akan memandang seperti itu, tetapi mata belas kasih Allah memandang lain." Kemudian ditutup dengan salah satu komentar umat yang mengatakan, "Salut pada Romo, meneladani Tuhan Yesus yang sampai mati di kayu salib akibat menanggung fitnahan. Tuhan memberkati." Hate comment yang kedua ialah pada saat saya mengucapkan profisiat kepada Monsinyur Mandagi atas terpilihnya beliau menjadi Uskup Agung Keuskupan Agung Merauke. Ada yang berkomentar, "Nabi palsu." Saya pun hanya membalas komentar ini dengan mengatakan, "Tuhan memberkati Anda selalu." Sahabat-sahabatku yang terkasih, marilah kita renungkan realitas ini. Menurut hemat saya, sekarang ini Indonesia sedang mengalami krisis relasi antar umat manusia berhubungan dengan hate comment. Di banyak media sosial seperti YouTube, Instagram, Twitter, dan lain-lain sebagainya, khususnya berita-berita tidak baik ataukah konten-konten keagamaan, entah ada unsur penghinaan ataupun pembelaan terhadap agama tertentu, pastinya banyak sekali komentar-komentar yang bisa membuat para pembaca menjadi miris dan merinding karena komentar-komentar netizen Indonesia dihiasi dengan kata-kata jahat dan sadis. Saya punya beberapa permenungan berhubungan dengan hal ini. Pertama, kita belajar seperti Yesus untuk senantiasa mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Yesus sekalipun dituduh, difitnah, dipukul, diludahi, dihakimi, disalibkan, tetapi di atas salib Yesus berkata, "Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Injil Markus pasal 23 ayat 34. Sebagai orang yang beriman kepada Yesus dan sebagai murid-muridnya, marilah kita mengampuni mereka yang menghina bahkan melecehkan kita. Kedua, bagi umat Katolik, jika kita mendapat video atau konten-konten yang menghina agama kita, janganlah kita membalas hinaan itu, tetapi kita mendoakan mereka. Sebab
hinaan tersebut tidak menghilangkan esensi kebenaran dari Yesus Kristus, yaitu bahwa Yesus adalah Tuhan yang pantas kita imani dan pantas kita mengikutinya. Memang kita harus melakukan pembelaan iman, tetapi pembelaan itu benar-benar harus rasional, tetapi tidak harus mengandung unsur balas dendam. Hal yang ketiga yang hendak ditegaskan dan juga sejalan dengan poin pertama dan kedua di atas ialah ajaran iman Kristiani tidak mengenal balas dendam. Tetapi yang diajarkan oleh Yesus ialah kasih, di mana kita tidak hanya harus mengasihi orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, tetapi juga kita mengasihi orang-orang yang telah memusuhi kita ataupun telah menyakiti kita. Bandingkan kata-kata Yesus di dalam Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28. Yesus mengatakan, "Kasihilah musuhmu, buatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Keempat, hinaan tidak mengubah orang lain ataupun mengubah kelompok lain, justru memperburuk hidup kita sendiri. Memang terkadang ketika kita menghina orang lain, kita merasa puas, tetapi kepuasan itu sementara, tidak sebanding dengan kemanusiaan orang lain yang kita lecehkan, dan juga tidak sebanding dengan akhlak kita yang dipandang rendah oleh khalayak umum. Selain itu, sebagai seorang Kristiani, mengikuti Yesus tidak berarti kita hanya menerima hal-hal yang baik saja, tetapi kita juga harus siap menerima segala bentuk penghinaan, caci maki, dan lain sebagainya. Barang siapa yang tidak bersedia menerima semuanya itu, dapat dikatakan bahwa ia menolak salib yang harus ia pikul. Tuhan memberkati kita semua.